Setiap kita adalah pribadi yang unik. Kita punya kelebihan, kekurangan, serta bakat dan minat masing-masing. Ketika potensi itu dikenali, disitulah kita mulai berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Safa Cahyani Saleh dengan NIM 240506501020. Di video ini, saya akan menjelaskan materi terkait kecerdasan, multiple intelligence atau kecerdasan majemuk, serta bakat dan minat. Teman-teman, setiap manusia itu pada dasarnya memiliki kemampuan untuk berpikir, memahami, serta memecahkan masalah. Nah, kemampuan inilah yang kemudian disebut dengan kecerdasan. Menurut para ahli, kecerdasan bukan hanya sekadar kemampuan intelektual tentang angka maupun bahasa, akan tetapi juga kapasitas untuk beradaptasi dengan lingkungan, belajar dari pengalaman, dan menggunakan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Jadi, kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk berpikir, memahami informasi, menyelesaikan masalah, belajar dari pengalaman, serta menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun kecerdasan menurut para ahli, yang pertama ada Howard Gardner yang mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan masalah baru, dan menciptakan sesuatu yang berharga. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya nih, apa sih maksud daripada menghasilkan masalah baru? Nah, maksud daripada menghasilkan masalah baru ialah kemampuan seseorang untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan baru yang belum terfikirkan sebelumnya, yang kemudian mendorong munculnya solusi baru. Misalnya, pada tanaman yang umumnya tumbuh di tanah, lalu kemudian muncul pertanyaan baru, apakah tanaman bisa tumbuh tanpa tanah? Nah, pertanyaan inilah yang kemudian menjadi masalah baru dan akhirnya melahirkan solusi berupa pertanian hidroponik. Selain itu, Howard Gardner juga mengemukakan teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki berbagai macam jenis kecerdasan yang berbeda. Adapun pakar kedua yakni Charles Perman yang berpendapat bahwa kecerdasan ialah kapasitas mental luas yang mempengaruhi semua kemampuan berpikir. Nah, orang yang cerdas di satu bidang biasanya juga mudah unggul di bidang lainnya. Selanjutnya, pakar ketiga yakni Raymond Cattell yang berpendapat bahwa kecerdasan ialah kemampuan untuk berpikir cepat dan fleksibel, serta memecahkan masalah baru tanpa mengandalkan pengetahuan sebelumnya. Yang keempat, ada Alfred Binet yang melihat kecerdasan sebagai kemampuan untuk menilai, memahami, dan menalar, serta kecepatan dalam menangkap sebuah informasi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Nah, Howard Gardner dalam teorinya menyatakan bahwa manusia itu memiliki berbagai macam kecerdasan yang berbeda. Adapun kecerdasan tersebut yakni yang pertama, kecerdasan linguistik atau kemampuan berbahasa. Contohnya nih, teman-teman yang pandai merangkai kata, merangkai cerita, membuat cerita, intinya yang terkait dengan kemampuan berbahasa. Nah, itu ialah kecerdasan linguistik. Yang kedua, kecerdasan logis matematis atau kemampuan berpikir rasional dan numerik. Nah, orang-orang yang mampu memahami soal matematika, membuat argumen logis, ataupun menyusun eksperimen sains itu biasanya adalah orang-orang yang atau orang-orang dengan kecerdasan logis matematis. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial atau kemampuan memvisualisasikan bentuk dan ruang. Misalnya, seorang desainer. Nah, itu biasanya memiliki kecerdasan visual dan spasial. Kemudian yang keempat, kinestetik badani, yang dimana kemampuan untuk mengekspresikan ide melalui gerakan menggunakan tubuh. Nah, ini biasanya adalah penari. Ya, kemudian yang kelima, kecerdasan musikal atau kepekaan terhadap ritme, nada, ataupun melodi. Biasanya ini adalah seorang penyanyi. Kemudian yang keenam, interpersonal atau kemampuan untuk memahami orang lain. Nah, untuk teman-teman nih yang pandai untuk memahami orang lain atau memahami temannya, nah berarti teman-teman termasuk yang memiliki kecerdasan interpersonal. Kemudian kecerdasan intrapersonal atau kemampuan untuk memahami diri sendiri. Nah, untuk teman-teman yang tahu segala sesuatu tentang dirinya, berarti teman-teman termasuk orang dengan kecerdasan intrapersonal. Kemudian, kecerdasan naturalis atau kemampuan memahami alam. Nah, untuk teman-teman yang suka berkemah atau suka dengan hal-hal yang berbau alam, nah berarti teman-teman adalah orang dengan kecerdasan naturalis. Kemudian yang terakhir ada kecerdasan eksistensial atau kemampuan untuk merenungkan makna hidup. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan minat dan bakat. Nah, apa sih itu minat dan bakat? Nah, jadi teman-teman, bakat itu ialah kemampuan bawaan yang sudah ada sejak kita lahir, namun harus dikembangkan agar terlihat. Sementara minat ialah ketertarikan kita terhadap sesuatu yang mendorong kita untuk mencobanya. Keduanya ini saling berkaitan, di mana bakat butuh minat agar berkembang, dan minat juga lebih mudah diarahkan jika sesuai dengan bakat.
Nah, teman-teman, ada pun beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan bakat dan minat kita itu. Yang pertama, mengidentifikasi sejak dini. Nah, jika kita sebagai orang tua, maka kita perlu untuk mencari tahu apa bakat yang dimiliki oleh anak-anak kita, kemudian mendukung. Yang kedua, bimbingan dari orang tua dan guru. Jika kita sebagai orang tua, maka kita perlu untuk membimbing anak kita terhadap bakat yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang tentunya mendukung perkembangan bakat dan minatnya teman-teman. Nah, teman-teman, sebagai kesimpulan bahwa setiap manusia itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, tidak hanya diukur dari IQ-nya saja. Maka dari itu, kita perlu mencari tahu kecerdasan apa yang sebenarnya kita punya, agar tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.